belum lengkap ya. Jadi si Ustadz kemana Ustadz Dian? Kemarin bukan kayak acara. Acara. Hah? Acara. Sebelumnya belum ada informasi, ada nggak hadirnya, nggak ada kabar. Jadi gitu ya, lanjut aja. Mungkin ada keperluan. Ya, yang lainnya juga. Ya mudah-mudahan. Ya emang kadang-kadang gitu ya. Kita sendiri ya ada kegiatan lain nggak bisa gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya. Yang penting ada yang datang, jangan sampai nggak ada yang datang. Iya. Gitu. Udah nyiapin Menu. nggak ada yang makan gitu. Nggak apa-apa, tinggal manggil tetangga. Iya, Gitu. yang penting mah sehat semua lah. Di kesempatan yang dirahmati Allah ini sedikit ingin menyampaikan saja ya. Karena kewajiban kita sebagaimana juga diwajibkan kepada para nabi dan rasul adalah hanya menyampaikan saja dan tidak memaksakan gitu kan untuk melakukan sesuatu hal apapun itu ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu Rasulun minallah yatslu sufa mutahharrah gitu kan. Nah, para rasul itu hanya menyampaikan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya adalah kitab Al-Qur'an ya, yang dimaksud di sini yang benar, yang objektif ilmiah, yang emang sangat bermanfaat dan berguna bagi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayarghabu am millata Ibrahima illa man safiha nafsahu. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub. Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ya. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha makasabat wa lakum makasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Tabut. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ya. Ayatnya saya lupa ayat berapa gitu kan. Yang pasti itu kurang lebih membicarakan persoalan milah ya. Wa mayarghabu amillata Ibrahima illa man safihat nafsahu. Tidak ada yang membenci milah Ibrahim ya, kecuali yang merugikan dirinya sendiri atau yang merugikan dirinya sendiri. Nah, milah Ibrahim itu kan dibangun oleh Ibrahim ya. Nah, apa yang dibangun oleh Ibrahim, makanya milah itu bisa diartikan sebagai budaya, ada juga yang mengartikan sebagai agama, ada juga yang mengartikan sebagai keluarga gitu. Cuma keluarga yang dikemas oleh nilai-nilai tauhid gitu. Nah, ini dijelaskan di ayat berikutnya. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabb Ibrahim berkata kepada Ibrahim, aslim, berislamlah kalian. Dijawab oleh Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berislam terhadap Rabb ya, alam semesta ini gitu. Nah, ini adalah proses penegasan Ibrahim ya dengan Tuhannya, dengan Rabbnya gitu. Bahwa milah yang maksud di sini ya, keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga yang dibalut oleh nilai-nilai Islam gitu. Nah, nilai-nilai Islam pada prinsipnya membawa satu kalimat ya, satu kalimat ya.
kalimat itu adalah kalimat tauhid, ya la ilaha illallah, ya, dan kalimat Muhammadur Rasulullah, syahadatain ya. Nah di situ sebenarnya kalau kita pahami ya ayat yang dibacakan tadi, milahnya Ibrahim itu dibalut oleh nilai-nilai Islam dengan satu kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Jadi keluarga Ibrahim itu keluarga yang diikat bukan oleh ikatan primordial, bukan diikat oleh ikatan darah sebenarnya, tapi diikat oleh satu kalimat yang sama, yaitu kalimat at-thayyibah ya, dalam bahasa Al-Quran itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang harus dibangun ya, bunyal Islam ala khamsin itu, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakah, terus apa lagi? Wa imalus syiyam ya, dan wahijul bait gitu kan, rukun Islam lah gitu kan gitu. Itulah nilai-nilai itulah sebenarnya yang harus membalut keluarga kita gitu. Bukan karena dia keturunan siapa sebenarnya gitu, tapi karena Allah lah kita berkumpul. Nah itu maksudnya yang harus kita bangun gitu. Nah ini penting buat kita, karena kenapa? Setelah taslimnya Ibrahim, ya Ibrahim itu taslim ya, di situ berislam, ya, menegaskan keislamannya bahwa keluarga saya dibangun dibalut oleh nilai Islam. Maka taslimnya Ibrahim itu qala lahu rabbuhu aslim, aku berislam, bersyahadat artinya. Mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah ya. Dan para nabi dan rasul adalah nabi dan rasulnya Allah gitu, yang harus dilihat sebagai uswatun hasanah dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan, baik berindividu, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bermasyarakat dunia gitu. Nah ketika kita sudah membalut keluarga ini dengan satu nilai yang sama, dengan satu kalimat yang sama, yaitu kalimat thayyibah ya. Kalau sering kita bahasakan dalam kegiatan rutinitas di masyarakat kita itu tahlil ya. Di tahlil itu sering sekali kita membacakan. Tahlil itu adalah kalimat thayyibah ya, di mana kita menegaskan diri secara lisan ya, secara bersama dalam setiap kegiatan kita, bahwa tidak ada ilah sebenarnya kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kalau kita pahami tahlil-tahlil yang ada di kita dan masyarakat kita, sebenarnya dalam rangka itu para ulama sebelum kita mengajarkan kepada kita, biar ingat gitu. Jadi kalau ada kejadian apapun, ingat itu gitu kan gitu. Ada musibah, ada yang meninggal, hajatan dan lain sebagainya, salah satu budaya yang dibangun, yang diajarkan para pendahulu kita, para ulama adalah tahlil. Makanya di masyarakat banyak tahlil gitu. Nah itu sebenarnya harus dimaknai lebih jauh, sebuah proses membudayakan bahwa keluarga itu harus diikat oleh nilai-nilai kalimat thayyibah itu. Wa mayarghabu amillata Ibrahima illa man safiya nafsahu. Ya, tidak ada yang membenci keluarga Ibrahim kecuali yang merugikan dirinya sendiri gitu. Nah keluarga Ibrahim itu tidak boleh dibenci karena diikat oleh satu balutan kalimatin sawa, yaitu tadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taslimnya Ibrahim kepada Allah, mendeklarasikan diri, saya berislam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka sudah berislamlah, sudah, karena sudah bersahadatnya Ibrahim gitu. Sebelumnya Ibrahim belum ya. Nah di ayat itu kemudian Ibrahim bersahadat, keluarganya dibalut oleh nilai-nilai syahadatain itu gitu. Bahwa Allah lah hanya sebagai ilah, Muhammad ya dalam konteks kita ya adalah uswatun hasanah gitu, contoh model terbaik kita dalam berpikir, bersikap dan berperilaku.
Nah kemudian setelah kita taslim gitu, berislam, ya, mendefinisikan diri bahwa keluarga itu kita adalah keluarga muslimun, gitu kan? Orang-orang muslim. Maka apa yang harus menjadi kewajiban kita? Yang harus menjadikan kewajiban kita kemudian adalah ayat berikutnya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan berwasiatlah kemudian dengan taslimnya Ibrahim itu, maka Ibrahim berwasiat gitu. Apa wasiatnya? Wa wassa biha Ibrahimu banihi, demikian pula Yaqub. Ya. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya sebagaimana juga Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Apa isi wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian ad-din gitu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu termasuk di dalam komunitas muslimun gitu. Jadi muslim itu adalah individu. Ketika bersatu antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya jadi jamak, jadi muslimun gitu. Nah nggak boleh kita mati dalam kesendirian gitu. Kita harus mati, itulah wasiat yang disampaikan Ibrahim kepada anak-anak. Nggak boleh mati dalam kesendirian, harus berada dalam ruang lingkup muslimun gitu. Nah ruang muslim itu apa sih? Nabi dalam salah satu hadisnya telah menyampaikan bahwa muslim itu al-muslimuna yusallimuna, saya lupa ya, tapi kurang lebih artinya begini. Muslim itu adalah yang dengan kekuasaannya ya dan ilmunya dia menyelamatkan muslim-muslim yang lainnya gitu. Itulah muslim disebut. Jadi seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim-muslim yang lainnya dengan ilmu dan kekuasaannya, kemampuannya gitu. Nah bayangin kalau satu muslim begitu, maka dengan muslim lainnya juga melakukan begitu, maka akan terbentuk satu kehidupan yang sangat mulia, gimana yang satu dengan yang lainnya saling saling menyelamatkan gitu. Makanya ibarat sebagai sebuah bangunan ya, muslim itu dikatakan, al-muslimuna itu dikatakan sebagai sebuah bangunan, sebagaimana al-Islam itu sendiri gitu. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya tuh bagaikan satu organ tubuh ya. Pernah dengar ya kayak gitu ya? Jadi kalau salah satu anggota tubuh itu ada yang merasakan sakit atau kesusahan, maka anggota tubuh lainnya merasakan apa? Demam gitu kan, merasakan sakit. Emang benar ya organ tubuh kita. Kalau jempol kita cantengan, mata juga nggak bisa tidur kan? Ya nggak Les? Iya. Kalau perut kita sakit, ya kaki juga nggak bisa jalan gitu. Nah itu sebenarnya digambarkan oleh Nabi, muslim itu seperti itu. Nah ketika indikasi itu tidak ada pada diri kita, maka mau tidak mau kita harus memperbaiki diri gitu. Nggak boleh kita mati dalam keadaan tidak berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai muslimun. Jadi setelah taslim Ibrahim ketika itu, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Apa isi wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berada dalam satu kebersamaan muslim gitu. Jangan kesendirian gitu. Nggak boleh muslim itu nggak peduli dengan saudaranya, nggak peduli sama keluarganya, nggak peduli sama tetangga. Itu bukan muslim menurut Allah gitu. Yang sebut muslim itu satu dengan yang lainnya harus peduli gitu. Itu harus saling menolong, saling membantu gitu. Saling bahu membahu gitu. Tapi kalau kita tidak berperilaku seperti itu terhadap saudara, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap tetangga dan lain sebagainya,
ini masih kita perlu perbaiki ya, gitu, perbaiki gitu kan. Bukan berarti kita bukan muslim juga ya, tapi harus diperbaiki menuju unsur-unsur yang dikehendaki oleh Allah gitu, yang dimaksud dengan muslimun itu sendiri. Nah, bagaimana wasiatnya Yakub? Yakub berwasiat ya, ketika kuntum syuhada'a idh hadara Yakub al-maut ya. Ketika kalian menyaksikan ya, bersahadah ya. Ketika kalian menyaksikan bagaimana kematian itu menghampiri Yakub. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaquba al-maut. Idh qala idh qala libanihi, ketika Yakub berkata kepada anaknya, apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian abdi setelah aku, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati gitu. Nah, itu yang ditanyakan, kemudian anak-anaknya bersaksi gitu. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan mengabdi menyembah kepada ilahnya kamu wahai Yakub, dan juga ilahnya bapak-bapak kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak gitu. Berarti kan itu milah gitu kan gitu. Itulah yang akan kami abdi. Itulah pernyataan dari anak-anaknya Yakub gitu kan. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan ya, ilah yang satu. Berarti kembali ke kalimat tauhid juga ya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, atau kalimat tahlil gitu kan gitu. Nah, tilka umatun qad khalat, itulah ya satu umat yang telah berlalu. Laha makasabat, bagi mereka apa yang telah mereka upayakan. Walakum makasabtun dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Walatus aluna makanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanyakan tentang apa yang mereka bapak-bapak kamu dulu lakukan. Jadi nggak ada dosa turunan ya. Menurut banyak ayat itu di beberapa surat ya. Tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum makasabtum walatus aluna makanu ya'malun. Kalau baca Quran sering lah pasti dengar ngebaca ayat itu gitu. Itu menegaskan bahwa tidak ada istilah dosa turunan gitu. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya sendiri nanti di hadapan Allah. Itu sebuah sudah jelas ya menurut Al-Quran seperti itu. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya ya, apa yang harus kemudian kita lakukan, bangunlah keluarga ini ya, dengan satu ikatan kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mencontoh Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah ya. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, tapi kita wajib sebagai pengikut beliau itu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, model, idola ya. Ya, dalam berpikir, bersikap dan berperilaku. Nah, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an termasuk ayat yang diceritakan tadi juga adalah sebagai sebuah petunjuk bagi kita untuk berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai uswatun hasanah. Ya, maka janganlah kita semua di sini mati sebelum berwasiat kepada anak-anaknya. Kapan kita mati? Ada yang tahu nggak? Maka dari sekarang berwasiatlah kepada anak-anak. Itu. Apa yang harus kita wasiatkan? Ya, apa yang kita komitmenkan dengan Allah gitu. Kalau kita, karena gini, kalau kita tuh jangan sampai meninggal dalam keadaan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kalau meninggal itu
harus pada posisi semuanya habis, maka harus diwasiatkan. Ya, Nabi Muhammad, ya, istrinya Siti Khadijah. Istri Khadijah itu 3/4 Mesir kekayaannya. Gitu. Harta kekayaannya itu 3/4 Mesir, kota Mesir. Bayangin, pengusaha internasional. Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. Orang kaya raya, pengusaha internasional itu. Dalam satu negara menguasai 3/4 kekayaan asetnya. Tapi ketika dia meninggal, tidak ada satupun yang menjadi milik dia, yang masih atas nama dia, gitu. Karena sudah dia wasiatkan untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah maka jangan sampai nih diantara kita juga kemudian meninggal masih meninggalkan harta benda, gitu. Maka sebelum meninggal berwasiatlah, biar menjadi tanggung jawab mereka yang kita tinggalkan, gitu. Kayak saya misalkan punya sedikit ini itu, sebelum meninggal tuh harus diwasiatin, biar bukan hak saya lagi, biarlah jadi tanggung jawab mereka yang kita wasiatkan, gitu. Ya banyak dicontohkan oleh Nabi bahkan Siti Khadijah meninggal aja dengan kain kapan yang jahitan dan lain sebagainya, karena dia sudah tidak memiliki apa-apa, gitu. Maka kalau kita meninggal masih memiliki banyak yang kita tinggalkan dan belum kita wasiatkan, Ribut. nah itu akan jadi bahaya, karena apapun akan ditanya nanti, kamu dapat dari mana, pergunakan untuk apa, sekecil apapun, gitu. Nah kalau itu udah diwasiatkan, maka bukan lagi punya kita dan kita tidak akan ditanya di sana, gitu. Enggak dihisab. Nggak dihisab, maka jangan sampai bawa beban hisab di kemudian hari, gitu. Maka sebenarnya ya itulah pesan yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, berwasiatlah wawasobiha mata buduna mimbadi. Jadi ke anak itu mempersiapkannya, apa yang kalian akan sembah nanti setelah aku mati, gitu. Maka jangan pernah khawatir kepada anak keturunan kita itu, anak keturunan gua nanti makan apa, anak keturunan gua nanti punya tanah apa enggak ya buat bikin rumah, gitu. Anak dapat pekerjaan enggak ya, dapat harta benda enggak. Jangan pikirin itu, biarin aja, itu mah urusan mereka. Yang harus kita pikirkan, anak keturunan gua ini nanti setelah gua mati apa masih mengabdi sama Allah atau tidak, masih nyembah sama Allah enggak, itu ya. Ya itu saja sedikit, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, atlubu minkumul afwa, usi binafsi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.